Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimatus, saya dari kelas PTI 2023A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu routing dinamis menggunakan OSPF atau Open Shortest Path Freeze. Kita masuk ke apa itu OSPF. OSPF atau Open Short Path Freeze atau protokol routing otomatis yang berfungsi untuk menentukan jalur tercepat untuk kirim data serta cocok untuk jaringan menengah dan besar. Lalu di sini ada ciri-ciri OSPF, ada 4, yaitu yang pertama dinamis atau otomatis menyesuaikan jalur. Yang kedua menggunakan area. Contohnya nanti di konfigurasi ada area 0, itu disesuaikan dengan jumlah areanya ada berapa. Lalu yang ketiga itu bisa digunakan lintas vendor, dan yang terakhir adalah cepat merespon perubahan jaringan. Lalu selanjutnya ada cara kerja singkat. Yang pertama router saling bertukar info jalur, dan yang kedua hitung jalur tercepat, dan yang terakhir membuat routing tabel otomatis. Di sini ada kelebihan OSPF. Yang pertama jalur cepat dan efisien, yang kedua otomatis, dan yang terakhir adalah cocok untuk jaringan besar. Selain ada kelebihan, OSPF juga ada kekurangannya, yaitu OSPF konfigurasi OSPF itu agak rumit, dan yang kedua butuh lebih banyak CPU atau RAM. Di sini bisa disimpulkan bahwa OSPF itu memudahkan komunikasi antar jaringan secara otomatis, cepat, dan efisien. Selanjutnya ini ada studi kasus yang akan diterapkan dengan Cisco Packet Tracer. Di sini topologinya kita diminta untuk membuat topologi jaringan yang terdiri dari 3 switch, 2 router, 4 PC. Untuk konfigurasinya, di mana IT VLAN ini menggunakan IP10. IT VLAN IT ini termasuk VLAN 10, di mana menggunakan IP 192.168.8.10. Lalu ada VLAN 20 yang diberi nama dengan keuangan yang IP-nya 192.168.13.110. Berdasarkan studi kasus di atas, ini diminta untuk menggunakan router on static atau switch layer untuk komunikasi antar VLAN dan mengimplementasikan routing dinamis atau OSPF antar router. Di sini kita menggunakan 2 router. Kita letakkan dulu router pertama router kedua dan router ketiga. Lalu kita pilih multi-layer switch. Kemudian kita juga pilih switch biasanya 2. Lalu kita kasih PC per switchnya itu andaikan diibaratkan dengan VLAN. Jadi di sini ada 2 VLAN, masing-masing VLAN ada 4 PC. Lalu untuk menghubungkan dari router ke multilayer kita menggunakan strike, dari router ke router menggunakan cross. Untuk selanjutnya dari router 3 ke multilayer kita menggunakan strike. Untuk multilayer ke switch kita menggunakan kabel strike. Dari switch ke PC juga sama, menggunakan kabel strike.
Lalu selanjutnya kita ke router 2. Ini kita ketikkan no, lalu kita end, kemudian kita conf, lalu ketikkan interface fast ethernet 0/0.20. Lalu jangan lupa untuk fast ethernetnya dihidupkan. Lalu selanjutnya kita tuliskan encapsulation DOT 1G10. Kemudian kita isi IP addressnya 192.168.13.1 spasi 255.255.255.0. Kemudian kita X, lalu kita ketikkan interface fast ethernet 0/0.20, lalu kita encapsulation lagi DOT 1G 20. Kemudian kita masukkan IP addressnya, kita menggunakan 192.168.14.1, belakangnya jangan diganti. Kemudian kita X, lalu kita ke interface fast ethernet 1/0, kemudian kita ganti IP-nya jadi 192.168.12.1, belakangnya jangan diganti. Lalu kita X, kemudian kita ke IP DHCP pool untuk mengaktifkan DHCP per PC-nya nanti, pool VLAN 10. Kemudian kita ke network 192.168.13.0 spasi 255.255.255.0. kemudian default routernya 192.168.13.1. Kemudian kita X, lalu kita ke IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian kita ketikkan networknya 192.168.14.0 spasi 255.255.255.0, lalu default routernya 192.168.14.1, kemudian kita X. Kemudian kita berpindah ke router 3. Kita no, kemudian kita end, lalu kita conf, lalu kita ketikkan interface fast ethernet 0/0
kemudian kita no shutdown. Ini ada salah penulisan, kita ketikkan lagi interface fast ethernet 0/0, kita masukkan dulu IP addressnya 192.168.12.2 spasi 255.255.255.255.0, kemudian kita X, lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Kita pilih config fast ethernet 0/0, kita hidupkan, kemudian kita ke router 2, fast ethernet 1/0 nya juga kita hidupkan, jangan sampai lupa. Lalu kita ke router 3, fast ethernet 1/0 nya juga hidupkan. Lalu kita ke multilayer, kita pilih CLI, kemudian kita ketikkan no, kita enter lagi, kita end, kita conf, kemudian kita ketikkan kita buat VLAN 10 dengan nama IT, kemudian kita X, ini ada salah penulisan, kemudian kita betulkan, kita enter, kemudian kita ke VLAN 20, kita kasih nama keuangan, lalu kita X. Kemudian kita ke interface fast ethernet 0/5, kemudian kita ke switch port mode tran, lalu kita enter. Ini ada kesalahan. Ini pembetulannya interface fast ethernet 0/5, kemudian kita enter, lalu kita ketikkan switch port tran encapsulation dot 1G, lalu kita ke switch port mode tran. Ini berarti sudah bisa. Lalu kita ketikkan interface fast ethernet 0/1, interface fast ethernet 0/1, kemudian kita ke switch port tran encapsulation dot 1G, lalu kita ke switch port mode tran. Kalau sudah gini berarti berhasil. Kemudian kita ke interface fast ethernet 0/2,
kita ke switchboard run encapsulation DOT1G, kemudian kita ke switchboard mode run. Kalau sudah gini berarti berhasil. Lalu kita lanjut ke switch 2. Ini kita enter, lalu kita end, kemudian kita conf, lalu kita ke interface rank fast ethernet interface fast ethernet 0/4. Kemudian kita run. Lalu kita ke interface range fast ethernet 0/0 sampai 2, 0/2 sampai 4. Kemudian kita ke switch port mode akses. Kemudian kita ke switch port akses VLAN 10. Ini belum buat VLAN-nya, kita buat dulu VLAN-nya. Yaitu VLAN 10 dengan nama IT, kita X. Lalu kita buat VLAN 20 dengan nama keuangan, kemudian kita X. Kemudian kita ulangi lagi interface rank fast ethernet 0/2 sampai 4, kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Kemudian tetap di switch 2 kita tuliskan interface rank fast ethernet 0/5. Kita pilih switch port mode akses, lalu ke switch port akses VLAN 20, kemudian kita X. Kemudian kita ke switch 3, kita pilih CLI, lalu kita end kan, kita conf, kemudian kita tuliskan interface fast ethernet 0/4, kemudian kita ke switch port mode run. Kita cek ini sudah run, kemudian kembali ke CLI, lalu kita selanjutnya ke interface fast ethernet 0/4 dan kita X. Lalu kita buat VLAN 10 dengan nama IT, VLAN 20 dengan nama keuangan, kemudian kita ketikkan interface range fast ethernet 0/2 sampai 3. Sorry, 0/2 sampai 4. Kemudian kita ke switch port mode akses, lalu
ke switch port akses VLAN 10. Kemudian kita pilih interface fast ethernet 0/5. Kemudian kita ke switch port mode akses, lalu ke switch port akses VLAN 20. Kemudian kita atur DHCP-nya di PC, kita klik PC 8, kemudian ke DHCP. Ini DHCP-nya sukses. Lakukan hal yang sama juga untuk PC 10, 9, dan 11. Ini nanti ada perbedaan PC. Untuk PC 11 itu IP-nya 192.168.14.2. Untuk yang satunya juga ini kita pilih untuk PC 12 ini masuk ke VLAN 10. Untuk PC 13 juga masuk ke VLAN 10, berarti IP-nya 192.168.13.6. lalu untuk PC 14 juga masuk ke VLAN 10, IP-nya 192.168.13.7. lalu untuk PC 15 ini masuk ke VLAN 20 dengan IP 192.168.14.3. Kemudian kita cek dari PC 8 ke 9 sukses, dari PC 8 ke 11 violet. Kita coba lagi, 8 ke 11 sukses. Kemudian juga satunya juga dari PC 12 ke 13 sukses, 14 ke 13 juga sukses, 14 ke 15 violet. Kita coba lagi, 14 ke 15 sukses. Kemudian kita coba dari router ke router violet karena belum diatur OSPF nya. Untuk selanjutnya kita setting OSPF nya, kita ke router 2, kita N, kemudian kita conf, lalu kita enter, kemudian kita ketikkan router OSPF 1. Kemudian kita ketikkan networknya 192.168.12.0 spasi 0.0.0.255 area 0. Kemudian untuk network yang kedua kita ketikkan untuk IP VLAN 10 yaitu 192.168.13.0. Untuk IP VLAN 20 192.168.14.0. Yang 12 ini IP-nya router. Kemudian kita X, lalu kita ke router 3, kita pilih CLI juga, kemudian kita enter, kita N, lalu setelah N kita ketikkan conf, lalu ke router OSPF 1, kemudian ke network 192.168.12.0.
0.0.0.255 spasi area 0, dan kita enter. Lalu kita cek ke router 2. Kalau sudah gini berarti berhasil. Ini loading. Kita ke router 3 juga, sama ini berarti berhasil connect. Kita coba dari router ke router, sukses. Kemudian kita coba lagi dari router ke PC 11, sukses. Dari router 3 ke PC 12, kita coba lagi 3 ke 12, sukses. Kemudian kita ke router 0 ke PC 10, sukses. Router 2 ke PC 12 juga sukses. Router 2 ke PC 15 juga sukses. Router 3 ke PC 8, sukses. Kemudian kita coba ke simulasi. Kita dari router ke router. Oke, nanti balik lagi. Kemudian dari router 2 ke PC 10, kita cek. Sorry, bukan PC 10, PC 11 ya. Sukses. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.